Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran sosiologi. Seperti biasa nih, kita akan membahas materi-materi yang memang seru, menyenangkan, dan itu mungkin banyak berkaitan erat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kira-kira di pertemuan kali ini kita bahas apa ya? Pernah dengar nggak kalau manusia itu disebut sebagai Homo conflictus? Mungkin yang kalian sering dengar adalah Homo sapiens ya. Nah, tapi ternyata dalam ilmu sosiologi, ternyata manusia juga disebut sebagai makhluk konfliktis. Nah, selain kita dikenal sebagai makhluk sosial, manusia itu dikenal juga sebagai Homo conflictus atau makhluk konfliktis. Artinya, kita sebagai manusia selalu terlibat dalam sebuah perdebatan, pertentangan, persaingan, baik secara sukarela maupun paksaan dari orang lain. Dalam kehidupan sosial, kita selalu memang dilibatkan atau dihadapkan dalam sebuah perbedaan. Baik itu perbedaan pola pikir, perbedaan kepentingan, yang mana si perbedaan ini bisa memicu terjadinya konflik. Kalau konflik nih ya, yang kalian dengar itu pasti selalu cenderung negatif. Mungkin iya Bunda. Nah, kalau konflik itu memang selalu mengarah kepada hal-hal yang negatif. Karena mungkin kita melihat dampaknya ya. Tapi ternyata dalam konflik pun ada yang positif, ada yang negatif. Konflik yang seperti apa Bunda yang negatif? Konflik akan berakibat pada suatu hal yang negatif tatkala konflik tersebut memang istilahnya tidak dikelola dengan baik dan lebih banyak mengarah kepada aksi kekerasan. Nah, kalau konfliknya tidak dikelola dengan baik, itu akan memicu terjadinya disintegrasi atau perpecahan. Dan bagaimana dengan konflik yang disebut dengan positif? Di mana konflik yang terjadi itu justru menimbulkan solusi ya dari konflik yang terjadi. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan membahas lebih dalam terkait dengan konflik sosial, mulai dari definisi, bentuk-bentuk konflik sosial di masyarakat. Kemudian kita bahas kekerasannya karena ternyata kekerasan ini menjadi alat untuk pemenangan konflik. Kemudian juga kita akan bahas faktor penyebab konflik dan kekerasan di masyarakat. Dan yang terakhir kita akan bahas apa aja sih dampak yang akan terjadi atau yang ditimbulkan dari sebuah konflik atau kekerasan. Jadi simak baik-baik ya.